Uh, tapi di sini ini tadi terkait dengan cara pengucapan si Khairil tadi ini bisa kutip di sana, hingga pada akhirnya ya di dalam puisi ini Cinta Duri dan Mawar ini, hingga pada akhirnya kau terlihat bahagia sedangkan aku kembali ditemani lara. Jadi intinya kan seperti itu ya. Kamu bahagia, aku lara. Seperti kalau Khairil Anwar lebih konkret lagi. Kalau itu kan bahagia, lara itu kan ini ya sesuatu yang abstrak ya. Tapi kalau Khairil Anwar ya mengkonkretkannya, kau kawin beranak dan berbahagia ya, sedang aku mengembara serupa Ahasveros. Nah, ini lebih konkret. Ya, lebih konkret. Kalau kamu bahagia, aku lara. Ini masih abstrak, ya, masih abstrak ya. Nah, nih, hingga pada akhirnya kau terlihat bahagia, sedangkan aku kembali ditemani lara. Ini kan semacam kesimpulan akhir penutup ya. Sama dengan seperti yang dikatakan oleh Khairil Anwar tadi ya. Kau kawin beranak dan berbahagia, sedang aku mengembara serupa Ahasveros ya. Karena kau tidak akan apa-apa, aku terpanggang tinggal rangka ya. Terpanggang tinggal rangka. Ini bahasa puisi ya. Tidak sekedar mengatakan lara menderita sedih, tapi ini tragis banget ya. Jadi si kaunya itu bahagia ya, sedangkan si akunya itu terpanggang tinggal rangka. Nah, bayangkan itu ya. Karena kau tidak akan apa-apa, nggak apa-apa kalau nggak ada masalah. Tapi aku nih terpanggang tinggal rangka. Ya. Kau kawin beranak dan berbahagia, aku mengembara serupa Ahasveros. Ya. Nah di situ Khairil Anwar menggambarkan lebih konkret karena dia menggunakan metafor, ya, mengembara serupa Ahasveros, tokoh mitologi Yunani ini ya. Jadi seperti menjadi pengembara yang nggak jelas ininya, ya, nggak punya rumah, nggak punya ini, merangkai dinding buta kalau nggak salah di dalam puisinya seperti itu dikatakan itu ya. Menggambarkan kontras ya, yang tajam ya antara kau dan aku ya. Di sini antara mawar tadi ya dengan duri ya. Mawarnya itu kekasihnya, duri itu sisi aku lirik ya. Nah, cuma si mawar itu sudah menemukan duri yang lain gitu loh. Sehingga si duri si aku lirik ini ya seperti tercampak gitu ya. Saya kira itu. Tapi baguslah ya. Ya yang seperti ini yang harus diupayakan ya. Tapi kalau bisa hadir seperti yang dicontohkan oleh Khairil Anwar tadi juga bagus ya. Jadi mencari kemungkinan metafor yang baru, metafor yang tidak bisa. Saya kira itu. Baik, kalau si anugerah tadi itu ya, itu bagusnya itu mungkin puisi suasana, puisi imajis yang seperti yang ditunjukkan barangkali oleh Sapardi dan sebagian juga oleh Khairil Anwarnya. Nah ini nih, di pintu sepi ya. Di pintu sepi, pecahan pagi berguguran, ya kan? Di pintu sepi, pecahan pagi berguguran, ya. Aku menyentuhnya, lalu keributan mengungsi. Nah, Anda bayangkan nih, ada keributan mengungsi ke dalam dada, ya. Jadi untuk menggambarkan bagaimana di dalam hati, di dada si aku lirik ini, lalu kesedihan tumpah di pelupuk mata. Ini dia mengatakan, wow, berderai air matanya, enggak, ya. Kesedihan itu tumpah di pelupuk mata ya. Ini singkat ya, tapi kena ya. Di pintu sepi. Jadi seakan-akan sepi itu punya pintu. Ada pecahan pagi berguguran ya. Ada pagi yang berguguran ya. Lalu aku menyentuhnya. Lalu keributan mengungsi ke dalam dada ya. Lalu kesedihan tumpah di pelupuk mata. Ya. Nah, saya kira ini terus jatuh lagi yang puisi yang satu lagi yang karena tugas atau apa itu ya si anugerah di bawahnya itu juga padat gitu ya, padat itu. Coba bisa kita lihat di bawahnya. Nah, ya, mana yang si anugerah mana anugerahnya? Nah, bilik tak bernomor ini ya judulnya aja juga udah menarik. Bilik tak bernomor. Ini sebuah kamar, sebuah ruang yang motornya ada nggak? Ada. Ya, silakan dalam, silakan. Cari ya, nggak tahu kemana. Iya, jadi sebuah tugas memaksaku menafsirkan sejarah yang jauh dan pahit. Ya. Di bilik ini aku sendiri terdengar musik asing yang mengalun perlahan. Ada kesakitan yang
melengking di dalam. Nah, ini kan singkat ini. Mungkin pergi ke ini ke tetangga. Ya. Sebuah tugas memaksaku ya. Maaf ini ada gangguan ini, maaf ini ya. Sebuah tugas memaksaku menafsirkan sejarah yang jauh dan pahit, sejarah yang jauh dan pahit ya. Di bilik ini ya, di bilik tak bernomor ini aku sendiri ya. Sendiri aku sendiri. Terdengar musik asing. Jadi bagaimana dalam kesendirian itu ada musik asing ya. Ada sesuatu yang barangkali tidak selaras itu, mengalun perlahan. Ada kesakitan yang melengking ya di dalamnya. Jadi dalam ya untuk menggambarkan sesuatu yang pahit, sesuatu yang sakit barangkali ya, itu pilihan kata si anugerah ini tepat sekali. Tidak berpanjang-panjang ya, cukup begitu tapi mengena. Saya kira itu. Ini kekuatannya pada diksi ini yang menunggu. Dia tidak berpikir tentang ini tentang rima yang harus di akhirnya sama, tidak seperti itu. Ya. Nanti malah terasa dipaksakan saya kira gitu. Ya. Baik, nah beberapa yang lain saudara-saudara sekalian, saya sudah baca juga, saya wujudkan nanti dalam pengantar ini. Kalau saya diberi waktu beberapa hari ini, saya kira apa yang akan saya tulis itu kalau memang diperkenankan atau memang direncanakan untuk menjadi semacam pengantar buku ini, nanti saya kirim ya ke Pak Saindul-nya. Saya kira itu komentar-komentar saya, tapi secara keseluruhan pada prinsipnya ini sangat beragam temanya. Secara stilistik jika saya lihat, saya sudah mengungkapkan bahwa ada sejumlah pemuisi atau penyair yang mencoba berusaha untuk mencari cara ucap yang lain ya, yang khas ya, sehingga tidak klise, sehingga ada sesuatu yang tanda petik baru barangkali dalam sekian ya 69 puisi yang terkumpul dari 48 penulis di sini ya. Baik, saya kira itu dulu Bu. Baik Pak Sunu. Terima kasih atas ulasannya terhadap puisi-puisi mahasiswa kami. Berarti nanti akan ada kesempatan, karena ini masih bentuk draft, akan ada kesempatan untuk perbaikan, khususnya yang tadi sudah dibutiri oleh Pak Sunu ya, bagi anak-anak yang merasa itu adalah puisinya dan ada kesalahan baik dalam penulisan maupun hal lainnya. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit, barangkali ada yang ingin bertanya sebelum Ibu tutup. 10 menit itu mungkin cukup untuk 2-3 pertanyaan, insya Allah. Silakan anak-anak atau dari tamu undangan yang berhadir juga di kegiatan ini, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Kalau masih belum ada, mungkin saya yang bertanya, boleh Pak Sunu? Ya, silakan Ibu. Moderator bertanya, iya. Ini untuk untuk membantu anak-anak dalam membuat puisi atau menulis puisi. Nah, kadang-kadang ada imaji-imaji yang klise yang biasanya diulang kembali dalam puisi-puisi yang baru ditulis. Nah, bagaimana kira-kira untuk menghindari atau meminimalisir masuknya imaji-imaji yang sudah klise, yang sudah sering dipakai, begitu Pak? Itu mungkin yang paling sering ya pengalaman untuk puisi anak-anak. Mungkin Pak. Ya, terima kasih Ibu. Nah, jadi barangkali itu sebetulnya merupakan gejala yang wajar ya, karena faktor keterpengaruhan ya, keterpengaruhan oleh mungkin penyair idola barangkali atau puisi-puisi yang pernah dibacanya. Seperti yang saya katakan di awal tadi ya. Kita harus berani mencoba mencari cara ungkap sendiri. Ya. Jadi kita harus berani mencoba mencari metafor-metafor yang belum pernah dipakai. Ya. Nah, ini memang harus punya katakanlah ya
kebiasaan untuk mengamati sesuatu. Karena untuk menciptakan metafor itu kan kita harus punya pengalaman, harus punya pengamatan terhadap sesuatu. Saya beri contoh misalnya Rendra. Puisi-puisi Rendra itu kaya sekali metafornya. Ya. Kalau dalam puisinya Blues untuk Boni itu misalnya, ya, di situ digambarkan bagaimana tingkah pola orang-orang negro yang yang barangkali sosoknya itu sedemikian khas gitu ya. Lalu Rendra menggambarkannya ya seperti gorila gitu misalnya ya, gorila ya. Nah, jadi metafornya itu kena sekali, lalu tangannya mencakar-cakar ya. Jadi sebetulnya dia tidak memetik gitar ya, itu memetik gitar kan biasa. Tapi kalau mencakar itu ya, ini yang negro tua yang bermain di sebuah kafe gitu ya, yang kurang lebih nasibnya sebetulnya sial gitu karena tidak ada tamu, tidak apa ya. Lalu kesedihannya itu sudah terekspresi dalam cara si negro ini memainkan gitarnya ya. Ini si gorila ini mencakar-cakar ya, jari-jarinya mencakar. Nah, jadi diksi yang semacam ini yang sebelumnya belum pernah dipakai orang ya. Dan Rendra itu menemukannya dengan bagus ya. Ketika Rendra juga menciptakan misalnya metafor ya, sulitnya menebak apa isi hati atau kepribadian seseorang, dikatakan engkau sungguh belut bagiku misalnya ya. Belut itu kan licin gitu ya, nggak bisa ditebak orang ini ya. Secara luarnya begini tapi dalamnya begitu ya. Lalu dia katakan engkau sungguh belut bagiku ya. Lalu dikasih penjelasan, adapun maknanya meski lekuk liku tubuhmu ku kenal, sukmamu luput dari genggaman. Ini kan bagus sekali nih ya. Belut itu kan licin. Jadi ini bagaimana sih aku lirik ini tidak berhasil menebak, tidak berhasil memahami sebetulnya sepenuhnya si engkau yang digambarkan itu ya. Engkau sungguh belut bagiku, adapun maknanya meski lekuk liku tubuhmu ku kenal, secara lahiriah dikenal ya, tapi sukmamu luput dari genggaman. Jadi saya nggak bisa pegang isi hatimu, nggak bisa pegang kepribadianmu, hanya bisa mengenal luarnya. Sebetulnya kan hanya itu yang ingin dikatakan, tapi kemampuan dia untuk menemukan metafor ini yang saya kira menjadi segar, puisi itu menjadi hidup. Nah, teman-teman harus berani mencari cara ucap yang baru ya, yang digali dari pengalaman ya, mengamati sesuatu ya, yang sebagian itu sebetulnya sudah ada di dalam peribahasa atau apa itu ya, yang sudah terkristal di sana. Tapi kita harus lebih kreatif lagi untuk mencari metafor-metafor yang belum pernah dipakai orang. Dengan demikian kita terhindar dari situ. Kita boleh terpengaruh, kita boleh mengagumi penyair yang kita kagumi ya. Tetapi ketika kita menulis puisi, janganlah kita memproduksi ulang dari puisi yang dia tulis gitu. Memang berat. Si Djoko Pinurbo itu mengaku sendiri bagaimana dia terpengaruh oleh gaya Sapardi, gaya Sutardi, gaya yang lainnya. Sampai pada satu saat dia katakan, hari ini atau sekarang saya berhasil membunuh Sapardi ya, dalam dirinya maksud saya. Jadi dia membunuh Sapardi, maksudnya membunuh pengaruh Sapardi. Dia menjadi Jokpin ya, tidak menjadi Sapardi, tidak menjadi yang lain gitu ya. Dengan gaya dia berhasil menampilkan gaya yang khas dia. Nah, ada lagi yang penyair yang teman saya yang sudah meninggal namanya Asep Samboja, itu juga in memoriam Sapardi Djoko Damono. Semua orang heboh ya, dikiranya Sapardi sudah meninggal pada waktu itu. Pak Sapardi segar bugar, tapi maksudnya dia ingin berkali-kali untuk membunuh pengaruh Sapardi dalam dirinya, tapi susah. Nah, puisi-puisi yang bagus memang begitu menimbulkan kesan pada kita, tapi jangan lupa ya, kita jangan menjadi dia ya. Jangan menjadi dia, jadilah diri sendiri ya, dengan mencari cara-cara ungkap baru yang khas ya, khas Anda. Saya kira itu Bu jawaban saya. Ya Pak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin waktu kita sudah hampir habis ya, jadi tidak memungkinkan lagi untuk ada penanya selanjutnya.
Terakhir dari saya sebagai moderator, berharap agar keseluruhan kegiatan kita pada hari ini memberikan inspirasi, memberikan banyak pembelajaran, dan memberikan Anda pengalaman tentang bagaimana membuat dan menulis puisi yang baik, menyemangati Anda untuk terus berkarya, dan membuat Anda tidak ingin berhenti untuk belajar menulis puisi yang baik. Demikian dari saya selaku moderator, dan mewakili panitia juga mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyelenggaraan. Saya kembalikan kepada Pak Sainul Hermawan, barangkali untuk menutup dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dewi Alfianti telah memandu acara ini dengan baik dan lancar, meskipun tadi ada gangguan listrik di tempat saya, sempat mati Pak Suno. Sempat mati lalu kami kembali lagi, makanya Pak Suno waktu bilang sekarang bisa lagi, itu listriknya barusan saja padam Pak Suno. Terima kasih banyak Pak Suno telah berbagi waktu dan pengetahuannya yang sangat berharga bersama kami. Sungguh saya tidak bisa mengucapkan apa-apa lagi ini. Semua hal yang terkait dengan bagaimana cara menulis puisi sudah dikupas tuntas dan menarik oleh Pak Suno. Mudah-mudahan peserta yang menyalakan kameranya maupun mematikan kameranya mendapatkan hidayah dan menjadi pejuang sejati melawan pengaruh idola ya, melawan klise. Jadi banyak yang harus kita lawan ya dalam perjuangan menulis puisi ini. Ternyata menulis puisi adalah perjuangan juga. Jadi Anda harus bikin partai puisi perjuangan lah ya. Jangan membuat partai puisi klise. Ya, terima kasih Pak Suno. Mudah-mudahan penerbitan karya ini bisa lancar. Kemudian kami juga ingin mengucapkan permintaan maaf dari Pak Kaprodi, Pak Suno. Pada saat acara ini akan ditutup pun beliau masih berjibaku dengan PKKMB. Mudah-mudahan di lain waktu Pak Suno ketika pandemi sudah berakhir atau rileks dan kampus kami sudah dibuka, Pak Suno bisa hadir seutuhnya ke kampus kami. Karena kami juga pernah ke Pak Suno disambut ya, tahun kemarin bawa program studi untuk pertama kalinya dalam sejarah prodi kami berkunjung ke UI, dan mudah-mudahan juga nanti setelah pandemi berakhir Pak Suno bisa datang ke kami dengan kawan-kawan juga dari UI untuk bersilaturahim sebagai bentuk jalinan kerjasama yang kita sudah buat beberapa tahun yang silam. Terima kasih Pak Suno, kami mewakili Kaprodi dan segenap kawan-kawan di Prodi mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat, meskipun tadi sempat khawatir di awal karena tetangga beliau ada yang positif COVID ya. Mudah-mudahan beliau terlindungi. Amin. Mudah-mudahan doa dari kita semua menghindarkan beliau dari wabah ini. Jadi baru tadi pagi dapat kabar langsung dari beliau bahwa tetangga beliau yang sering berinteraksi dengan beliau positif COVID. Jadi mudah-mudahan kita semua juga tetap disiplin menjaga protokol kesehatan ya. Wabah ini memang belum reda, karena itu kita mengadakan kegiatan seperti ini. Jadi Pak Suno mungkin ada kata terakhir mau disampaikan ke kami Pak Suno sebelum kami akhiri. Iya Pak, terima kasih Pak Sainul. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Pak Sainul dan UPJ secara keseluruhan ya, Universitas Lambung Mangkurat secara keseluruhan. Ya, ini merupakan penghargaan ya bagi saya ya, diundang untuk mengisi kegiatan Lokakarya ya, khususnya berbicara mengenai masalah puisi ini ya. Mudah-mudahan di lain waktu kerjasama kita bisa kita tingkatkan lagi. Amin. Dan terakhir ya mohon maaf Pak juga kepada teman-teman semua kalau ada kekurangan-kekurangan yang atau tidak adanya harapan ya yang terpenuhi dari teman-teman ya. Saya juga sebetulnya dalam kondisi yang tadi itu ya agak panik sebetulnya ini ya, sehingga ya mudah-mudahan tidak terjadi apa-apalah. Amin, amin, mudah-mudahan. Amin, Mbak, amin. Terima kasih sekali lagi, terima kasih
selamat siang. Barangkali perlu difoto Pak ya untuk apa namanya? Baik, kita saya foto dulu Pak ya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingatkan kembali kepada semua peserta sebelum keluar dari meeting ini untuk mengisi daftar hadir yang sudah ada di kolom chat, sekaligus setelah Anda mengisi daftar hadir, sertifikat langsung masuk ke email Anda ya. Jangan lupa tulis alamat emailnya yang benar dan namanya yang benar juga. Jadi kalau Anda salah menulis nama, sertifikat itu bolehlah nanti di WA ke Bu Dewi. Kalau salah penulisan nama mungkin nanti akan ada sertifikat luring. Ini sertifikat daring, begitu Anda selesai mengisi formulirnya itu akan langsung terkirim ke email. Baik, kita akan foto dulu. Tolong nyalakan kameranya. Adalah puisi hati. Hanya dua layar yang hidup. Terima kasih Pak Suno. Ya, terima kasih Pak Suno bisa meninggalkan ruangan. Kalau ada kesibukan, kami mungkin masih menyelesaikan beberapa yang harus kami. Terima kasih banyak Pak Suno. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.